Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PMR SMA Negeri 27 Jakarta. Saya Cika Putra Utomo. Saya Ahmad Wildan aja. Nah, Wildan di sini udah tahu belum kita mau ngapain? Nggak tahu. Nah, hari ini kita mau melakukan presentasi mengenai kehamilan. Kehamilan sendiri dapat didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, kemudian dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung pada waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut internasional. Kehamilan usia dini sendiri memiliki pengertian kehamilan yang terjadi pada remaja putri berusia kurang dari 20 tahun. Masalah yang ditimbulkan pada kehamilan usia dini itu banyak loh. Wildan tahu nggak salah satunya apa? Masalah ekonomi? Ya. Jadi masalah yang pertama itulah masalah kesehatan reproduksi. Seperti yang kita tahu banyak remaja yang tubuhnya itu belum sempurna. Lalu kedua adalah masalah psikologis, banyak wanita yang belum siap menjadi ibu. Dan ketiga adalah masalah sosial ekonomi, karena bertambahnya tanggung jawab juga bertambahnya keperluan ekonomi. Lalu menurut data survei Badan Pusat Statistika BPS Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa presentase perempuan hamil berumur 15-19 tahun mencapai 47/100 kehamilan. Wildan tahu nggak penyebabnya itu apa aja? Tahu dong. Yang pertama itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap. Apabila pengalaman tersebut meningkatkan kesan yang kuat, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Yang kedua itu pengaruh orang lain yang dianggap penting. Penyebab kehamilan remaja adalah pengaruh orang lain yang dianggap penting. Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap gerak dan tingkah laku. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Penyebab kehamilan remaja adalah pengaruh dari kebudayaan. Kebudayaan dapat memberikan corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap terhadap berbagai masalah. Yang keempat, media massa. Penyebab kehamilan remaja adalah pengaruh dari media massa yang berperan sebagai sarana komunikasi. Contohnya media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Yang kelima itu perilaku seksual. Penyebab kehamilan remaja adalah pengaruh dari perilaku seksualnya. Dalam penelitian ini, remaja dengan berperilaku seksual beresiko jumlahnya terbanyak. Dijelaskan, perilaku seksual remaja merupakan cerminan dari terjadinya perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat dan budaya. Di sini Cikal tahu nggak sih pencegahannya itu apa aja? Wah, aku nggak tahu deh pencegahannya itu apa aja. Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama itu hindari berhubungan seks pada masa subur. Berhubungan seks pada masa subur wanita dapat meningkatkan peluang kehamilan. Maka dari itu Anda sebaiknya tidak berhubungan intim dengan pasangan selama masa subur. Yang kedua itu menggunakan kondom saat berhubungan seks. Bagi pasangan yang baru menikah dan ingin menunda untuk punya momongan atau anak, penggunaan kondom ini sangat bermanfaat atau paling efektif untuk mencegah kehamilan dini. Yang ketiga itu hindari dari pergaulan bebas. Secara umum dan paling dasar, paling banyak sekali hal ini terjadi dari pergaulan yang bebas. Pergaulan bebas kerap menjadi faktor utama penyebab kehamilan dini. Hal itu disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai keagamaan, kesopanan dan sebagainya yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Jadi, udah tahu kan penyebab sama pencegahannya? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.